Beberapa hari setelah kunjungannya ke bengkel hati, Rio bekerja dengan semangat baru. Ia tidak lagi sekadar membersihkan. Ia merawat setiap sudut garasi Kencana Merah dengan pemahaman yang lebih dalam. Yusuf, yang baru kembali dari sesi latihan, memperhatikannya dari kejauhan. Upi sudah menceritakan semua tentang keajaiban yang dilakukan Rio di bengkel Pak Budi. Yusuf menghampirinya. "Pengetahuan teknismu luar biasa, Yo," katanya. Suaranya tenang namun penuh wibawa. Tapi seorang pembalap butuh lebih dari itu. Dia butuh insting, kemampuan untuk merasakan batas di saat semuanya terjadi dalam sekejap. Ia menatap mata Rio. Dan itu tidak bisa dipelajari dari buku atau di garasi yang bersih ini. Malam ini, ikut saya. Kita cari pelajaran di luar sirkuit. Malamnya, Yusuf menjemput Rio bukan dengan mobil sportnya yang mengkilap, melainkan dengan sebuah sedan tua yang tampak sederhana namun terdengar garang. "Di dunia yang akan kita masuki, penampilan seringkali menipu," jelas Yusuf. Mereka melaju, meninggalkan cahaya terang kota, dan menuju sebuah kawasan industri yang gelap dan sepi. Mereka tiba di sebuah area gudang yang terbengkalai. Kerumunan orang dan puluhan mobil modifikasi telah berkumpul. Udara dipenuhi asap knalpot dan bau karet terbakar. Ini adalah dunia yang sama sekali berbeda dari sirkuit Sentul yang teratur dan profesional. Rio menelan ludah, matanya membelalak takjub. Yusuf menunjuk sebuah mobil hatchback yang telah dimodifikasi habis-habisan. "Itu lawanmu," kata Yusuf singkat. Rio terperangah. "Saya? Balapan?" Yusuf menyodorkan sebuah helm kepadanya. "Kamu di sini bukan untuk menang. Kamu di sini untuk belajar. Lupakan garis finish. Rasakan mobilnya, rasakan aspalnya. Itu saja tugasmu." Rio duduk di kursi pengemudi. Tangannya sedikit gemetar saat mencengkeram setir. Interior mobil itu kosong melompong, hanya menyisakan rangka pengaman, jok balap, dan panel instrumen. Yusuf mencondongkan tubuhnya lewat jendela. "Jangan pikirkan soal tenaga. Dengarkan suara bannya, rasakan gerakan sasisnya. Jadilah satu dengan mobil ini." Balapan dimulai dengan aba-aba sederhana. Kedua mobil melesat dari garis start. Lawan Rio, seorang pembalap jalanan berpengalaman, langsung melesat di depan. Mobil Rio sempat melintir sedikit sebelum ia berhasil mengendalikannya. Ia sudah tertinggal. Trek dadakan itu berkelok-kelok di antara gudang-gudang tua. Dengan permukaan aspal yang tidak rata, lawannya mengemudi dengan agresif dan sembrono. Sebaliknya, Rio lebih hati-hati. Namun jalur yang ia ambil di setiap tikungan luar biasa mulus dan efisien. Ia tidak sekadar menyetir, ia menari di atas aspal. Dari pinggir lintasan, Yusuf mengamati dengan saksama. Upi dan Misrani ternyata juga datang menyusul. "Dia akan kalah, Mas," kata Upi cemas. Yusuf mengangguk. "Di papan skor mungkin. Tapi lihat caranya membawa mobil itu. Dia tidak melawannya, dia membujuknya untuk menuruti kemauannya." Rio mulai menemukan ritmenya. Ia teringat pelajaran Upi untuk menyayangi mesin dan pesan Pak Budi untuk mendengarkannya. Ia berhenti melawan kecenderungan mobil untuk membuang ke belakang, dan justru mulai memanfaatkannya. Dengan sentuhan ringan pada pedal gas, ia membuat mobilnya sedikit melayang, drifting, di tikungan untuk menjaga kecepatan. Di sebuah rangkaian tikungan sempit berbentuk S, lawannya mengerem terlambat dan melebar, kehilangan banyak kecepatan. Rio, sebaliknya, melakukan manuver yang tak terduga, Scandinavian Flick. Ia sengaja membuat bagian belakang mobilnya tidak stabil saat memasuki tikungan pertama agar bisa berbelok dengan cepat di tikungan berikutnya. Mata Misrani terbelalak tak percaya. Itu teknik pembalap profesional," gumamnya pada Yusuf. "Dari mana dia belajar hal itu?" Yusuf hanya tersenyum. Dia tidak belajar. Dia merasakannya. Itu adalah insting. Namun, sehebat apapun teknik Rio di tikungan, ia tidak bisa mengimbangi tenaga kuda mobil lawannya di lintasan lurus yang pendek. Setiap kali jalanan lurus, mobil hatchback itu menjauh, menciptakan jarak yang mustahil untuk dikejar. Lawannya melintasi garis finish terlebih dahulu. Rio menyusul beberapa detik kemudian, bukan dengan kekecewaan seorang pecundang, tetapi dengan kegembiraan seseorang yang baru saja menemukan jati dirinya. Ia menghentikan mobil,
Jantungnya berdebar kencang, pikirannya dipenuhi adrenalin. Saat ia keluar dari mobil, lawannya menghampiri, bukan untuk mengejek, tapi dengan tatapan penuh hormat. "Lo gila," katanya sambil menggelengkan kepala. "Di tikungan, gue kira gue lagi lihat hantu. Skill dewa, tapi mobil lo keong." Ia menepuk bahu Rio sebelum pergi. Yusuf, Upi, dan Misrani menghampirinya. Yusuf meletakkan tangan di pundak Rio. "Bagaimana rasanya?" tanyanya dengan senyum bangga. "Saya kalah," kata Rio masih mengatur napas. "Benar," jawab Yusuf. "Kamu kalah dalam balapan, tapi kamu menang dalam pelajaran. Malam ini, kamu bukan lagi seorang mekanik yang bisa menyetir. Kamu adalah pembalap yang mengerti mesin. Ada perbedaan besar di sana." Upi memberikan sebotol air minum sambil tersenyum. "Manuvermu di tikungan es tadi, itu indah yo." Misrani menimpali, "Indah dan gila. Kamu harus ajari aku kapan-kapan." Untuk pertama kalinya, Rio merasa benar-benar menjadi bagian dari tim. Dihormati bukan hanya karena keahliannya, tapi karena potensinya. Dalam perjalanan pulang, suasana di dalam mobil terasa berbeda. Hening, namun nyaman. Rio memandang keluar jendela, tetapi kali ini ia tidak hanya melihat gedung. Ia melihat jalur balap, titik pengereman, dan puncak tikungan. Dunia kini tampak berbeda baginya. Yusuf memecah keheningan. "Sekarang kamu mengerti," katanya. "Bakatmu terlalu besar untuk sekadar jadi teknisi junior. Tapi jalan masih panjang. Balapan malam ini hanyalah gerbang pembuka." Rio mengangguk, hatinya dipenuhi tekad yang membara. Dia memang kalah. Tapi malam itu, di antara deru mesin ilegal dan aspal yang retak, Rio Hartanto menemukan jiwa pembalapnya.